Shalom, selamat pagi Ibu Bapak serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian edisi Sabtu tanggal 25 September 2021 bersama saya Romo Herman dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa dikatakan bahwa perikop tentang pemberitahuan penderitaan Yesus adalah bagian penting, bahkan amat penting dalam konteks keseluruhan pewartaan Injil sebagai kabar sukacita keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita mendapati sebanyak 3 kali catatan atau perikop tersebut pada masing-masing Injil. Jadi baik dalam Injil Matius, Markus atau Injil Lukas, kita menemukan narasi pemberitahuan pertama, kedua, ketiga tentang penderitaan Yesus. Mestinya pencatatan sampai 3 kali tersebut bukan tanpa alasan dan maksud. Silahkan ibu bapak serta saudari-saudara mengeceknya serta membacanya, teristimewa pada hari-hari akhir bulan Kitab Suci Nasional ini. Ibu bapak serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penginjil Lukas sebenarnya ingin menegaskan bahwa tanda-tanda heran atau mujizat yang dikerjakan Yesus yang menimbulkan kekaguman, keheranan, juga euforia orang banyak dan para murid, seharusnya dimengerti dari sudut peristiwa salib. Karena dari puncak Kalvari dimulailah rahmat keselamatan bagi seluruh umat manusia dalam arti sebenarnya dan seutuhnya. Tetapi hal ini masih menjadi sesuatu yang tersembunyi, tidak dimengerti oleh para murid. Sehingga tadi dalam Injil Lukas bab 9 ayat 45 kita mendapati nas seperti ini. Mereka, maksudnya para murid, tidak mengerti perkataan Yesus itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop yang sama versi Matius, kita bisa mereka-reka, memahami mengapa para murid
tidak mengerti kata-kata Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan. Mari kita baca dulu Matius bab 16 ayat 22. Di sana ada catatan Matius yang mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya adalah bahwa jangan sampai Yesus itu mengalami penderitaan lalu bahkan dibunuh oleh para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat seperti itu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, tampaknya para murid yang diwakili oleh Petrus memiliki angan-angan dan gambaran yang bertolak belakang dengan yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebagai catatan, secara kolektif sebagai bangsa yang dijajah, orang Yahudi mempunyai gambaran Mesias atau yang dinanti-nantikan adalah secara politis. Maksudnya sosok yang bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan Romawi. Lalu sebagai orang-orang yang dekat dengan Yesus, para murid tentunya menginginkan, mengharapkan adanya kemudahan, kenyamanan karena kekuasaan, serta kelimpahan materi dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya. Inilah yang kiranya menjadi penghalang mengapa para murid serta orang banyak tidak mengerti kata-kata atau sabda Yesus. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus, berusaha dan berjuang untuk terus mempercayakan diri atau beriman kepada Yesus, tak jarang sebaliknya menimbulkan kesulitan, kerumitan atau juga keruwetan. Diperlukan ketulusan serta keikhlasan atau keluasan hati dan tentu rahmat dari Allah sendiri. Mari pada hari ini kita masing-masing berdoa, mohon supaya dimampukan untuk percaya dan beriman secara lebih sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.